Selamat malam sejahat semua Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom kelas farmakoterapi edisi ke-6 insya Allah ya, ke-6 tentang hipertensi malam ini. Jadi kalau yang sebelumnya banyak mengenai minor disease begitu ya. Malam ini kita akan coba membahas yang penyakit kronis sejahat semua. Nah, ini akan kita mulai dari topik yang paling sering ya, termasuk yang paling sering kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari. Yang saya yakin yang di komunitas maupun yang di rumah sakit pun insya Allah sama ya, pasti banyak sekali berjumpa dengan kasus hipertensi ini. Jadi ini mohon izin saya mute all supaya semuanya bisa mendengar dengan baik, dan karena saya record untuk nanti akan diupload di YouTube ya. Sehat semua, kita sharing santai aja karena topik pertama ini juga masih pengantar begitu. Karena nanti topik selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai farmakoterapinya. Yang malam ini masih topik awal, yaitu adalah patofisiologi dan komplikasi. Jadi sebagai gambaran umum. Minggu depan insya Allah tanggal 21 Desember ini ya, hari Sabtu juga, tapi pagi ya, pukul 10 sampai pukul 12 insya Allah topiknya adalah stroke ya, yang merupakan kelanjutan dari materi hipertensi ya, bukan kelanjutan langsung gitu ya, tapi adalah salah satu komplikasi ya, komplikasi dari hipertensi ya. Apabila tidak terkendali maka akan mengarah kepada stroke. Nah, sehat semua, sebagaimana kita tahu ya, ini saya akan coba share ya suatu penelitian yang baik sekali ya. Saya ambil langsung dari buku yang sering dipakai oleh teman-teman medis begitu ya. Bukunya namanya Braunwald punya. Nah ini, jadi kalau teman-teman mungkin tertarik untuk membaca, di mana ya ada bacaan yang baik gitu ya, terutamanya mungkin yang sedang mengambil farmasi klinis atau akan mengambil farmasi klinis ya, buku bacaan yang bagus sekali. Salah satunya adalah topiknya adalah ini ya, buku dari Braunwald ya, Braunwald Heart Disease ini. Nah, itu ada buku-buku kecilnya ya, buku pendampingnya ya, maka companion ini yaitu salah satu topiknya adalah hipertensi. Ada banyak sekali di situ, ada EKG atau apa gitu ya. Nah, kalau kita melihat sejahat semua di buku ini gitu ya, di pengantar. Nah, ini ada buku-buku yang banyak sekali ya. Jadi barangkali ada yang tertarik ya, tidak harus ngambil MF farmasi klinis ya. Siapapun boleh membaca ini ya, tidak terbatas harus S2 atau sedang S2 begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada penelitian yang baik sekali. Ini dilakukan di Amerika begitu ya. Nanti akan kita lihat ya, sama enggak ya dengan di Indonesia. Ya, hipertensi ini ternyata penderitanya banyak sekali di Amerika. Dan ini pada survei tahun 2007-2008. Jadi sudah hampir 20 tahun yang lalu survei ini dilakukan ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Dan ketika 20 tahun yang lalu itu ternyata ada 80 juta ya. 80 juta penduduk di Amerika itu yang mengalami hipertensi. Tapi dari 80 juta itu yang aware, yang mengerti atau tahu bahwa dirinya hipertensi itu 83%. Jadi ada 17% yang tidak tahu. Ya kalau 80 juta ini maka sekitar 15 juta orang ya di Amerika ini yang tidak sadar diri hipertensi. Nanti di Indonesia seperti apa? Nanti kita lihat, bandingkan ya, data yang lebih baru lagi di Indonesia dari survei kesehatan tahun 2023 nanti yang akan saya tampilkan. Nah, yang aware 83%. Kemudian di antara yang aware itu yang diobat treated ya, yang mengkonsumsi obat itu 76%. Dari 76%, 52%-nya terkendali, 24%-nya uncontrolled. Nah, jadi ada 38 juta ini yang resikonya sangat tinggi sekali, unaware, untreated, dan uncontrolled. Jadi sudah tidak tahu bahwa dia itu hipertensi,
kalaupun tahu dia tidak diobati, ya, untreated dan uncontrolled, tidak terkendali. Nanti hari ini juga akan kita bahas salah satunya ada target pengendalian hipertensi. Nah, kalau kita melihat ya di Indonesia ini data 2015 ya, 2015, 10 tahun yang lalu. Di Indonesia ini nampaknya prevalensi hipertensinya warnanya kuning ya, sekitar 25%. Nah, data ini bagaimana? Dengan data yang terbaru lagi ya 2023 ini saya akan coba share screen juga ya. Jadi Bapak Ibu kalau saya akan coba tunjukkan websitenya sebentar. Supaya nanti tahu ya gimana sih nyari data-data begitu gitu ya. Di share screen Firefox sebentar, kok tidak muncul. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa mencari dengan keyword SKI ini ya. SKI, Survei Kesehatan Indonesia ya. Jadi ya SKI Kemenkes begitu ya. Pasti nanti akan keluar atas sendiri di sini. Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 ini data yang sangat baru sekali. Nah, di bawah nanti scroll ke bawah itu ada SKI dalam angka ini yang laporan lengkapnya, ada beratus-ratus halaman di sana, tapi kita bisa lihat kalau untuk ringkasan itu di fact sheet ini ya. Di fact sheet ini ada ringkasan-ringkasan mulai dari kesehatan ibu anak, status gizi dan seterusnya. PTM ini penyakit tidak menular ya, yang akan kita bahas malam ini dan sekitar 3 bulan ke depan insya Allah topiknya adalah kardio dan cerebrovaskular ya, selama 1, 2 sampai 3 bulan ke depan. Nah, tapi kalau lebih lengkap lagi yang di laporan tematik ini Bapak Ibu. Nah, ini laporan tematik. Kemudian kita langsung lihat saja di bab 5 itu penyakit tidak menular begitu ya. Nah, ini saya download aja ya supaya lebih bisa di zoom gitu ya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu, bab 5 penyakit tidak menular. Nah, bagaimana data di Indonesia? Kita langsung lihat di sini. Nah, prevalensi hipertensi ini ya, yang sebelah sini. Berapa itu prevalensinya? Nah, ini. Jadi, prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter dan pengukuran tekanan darah. Jadi memang di SKI itu melihat yang sudah terdiagnosis dan yang diukur tekanan darahnya, karena memang ada survei pengukuran tekanan darah ya. Kita lihat aja di sini yang usia 18 sampai 59 tahun ya. Ini kita anggap usia produktif begitu saja ya. Yang terdiagnosis itu 5,9%. Tapi kalau diukur 26% yang hipertensi. Jadi ada katakan 6% ya, ada 20% yang tidak terdiagnosis. Jadi gap yang sangat besar sekali ini. Kalau kita melihat ini juga ya, di usia 60 lebih besar lagi nih. Ternyata separuh lebih itu diukur tekanan darahnya masuk kriteria hipertensi. Sedangkan yang terdiagnosis baru 23%. Ya, jadi gapnya juga sangat lebar sekali, ini 30% gapnya. Nah, istilah gampangnya begini. Kalau saya sering menyampaikan ya, supaya gampang data ini gampang kita cerna. Andai kata ada 100 orang ya, 100 orang usia 18 sampai 59 tahun, maka hanya 6 orang yang tahu bahwa dirinya hipertensi. Padahal sesungguhnya ada 26 orang yang hipertensi. Jadi kalau ada 100 orang dikumpulkan ya secara random gitu ya, laki perempuan usia 18 sampai 59 tahun dikumpulkan dalam suatu ruangan secara random ya, sebagai perwakilan dari se-Indonesia katakan begitu ya, maka ya diukur dan semuanya diukur tekanan darahnya satu persatu, diukur tekanan darahnya, maka 26 orang itu masuk kriteria hipertensi. Tapi yang sudah tahu ditanyai ya, Anda tahu enggak kalau sebenarnya ada hipertensi? Oh ya, saya tahu. Nah, yang tahu itu hanya 6 orang. Sedangkan sisanya 20 orang itu baru tahu saat itu, baru tahu saat diukur itu. Karena mungkin sebelumnya tidak pernah diukur dan sebagainya. Jadi ini gap yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita lihat ya, ini datanya campur ya, campur dengan data diabetes gitu ya. Nah, nanti diabetes
topik kita selanjutnya. Nah, dari 5,9 tadi ya, kita bulatkan 6 aja lah ya. 6 orang yang tahu bahwa dirinya hipertensi, hanya separuh yang minum obat teratur. Jadi hampir lebih buruk ya daripada data di Amerika gitu ya. Data di Amerika sudah 20 tahun yang lalu. Jadi data kita ketinggalan sekali ya mengenai aturan atau kepatuhan minum obat ini. Dan hanya 2,34% gitu ya yang melakukan kunjungan, hanya 2 orang yang melakukan kunjungan ulang. Nah, ini gapnya besar sekali. Sama juga nih ya, diabetes juga sama-sama agak miris begitu ya. Di bawah masih banyak lagi informasi-informasi ya, informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Ini sejahat semua nanti bisa download dan juga membaca sendiri. Lebih bagus lagi kalau membaca yang fact sheet-nya yang lengkap itu ya, nanti datanya terbuka semua. Nah, mengapa topik ini saya pilih untuk kami angkat begitu ya? Salah satunya memang tadi ada gap yang besar. Ternyata masyarakat kita ini hampir sepertiganya tadi ya, sepertiganya ini hipertensi, 26% ya. Jadi kalau ada 3 orang ya, katakan satunya itu hipertensi gitu kan. Ini kalau peserta Zoom kita ini berapa ini malam ini? Katakan 100 gitu, jadi ada 30 kali ya yang hipertensi. Dan tapi banyak nggak tahu kali hipertensi. Ya kalau apoteker mungkin sering tensi ya, di apotek biasanya menyediakan tuh alat tensi ya, iseng-iseng nyoba sendiri ya, lo kok darah saya tinggi gitu. Nah, resiko daripada hipertensi ini seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau tidak terkendali tentu nanti akan menyebabkan komplikasi-komplikasi ya. Nah, ini komplikasinya ada stroke ya, ada gagal ginjal begitu, yang mana nanti akan menyebabkan pasien itu mengalami disabilitas. Nah, jadi inilah yang berbahaya begitu ya. Karena hipertensinya sendiri ya, apabila tidak lebih dari 180 itu mungkin tidak dirasakan gitu. Baru nanti ketika di atas 180, di atas 200 itu baru tahu ya, nanti ada serangan jantung, sesak ya, terasa sesak karena gagal jantung ya, atau stroke gitu kan. Nah, kalau 140, 150, 160 itu mungkin ya tidak terasa. Ya ada cerita-cerita anekdotal itu ya, kalau dibilang ya kurang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Katanya kalau tekanan darahnya tinggi di belakang tengkuk sakit, atau sering pusing, atau sering lemah gitu ya, sering lemes gitu ya. Nah, itu saya melihat tidak selamanya demikian, dan memang tidak bisa menjadi patokan ya. Kaku di tengkuk begini ya, terus tekanan darahnya tinggi ya, belum tentu. Banyak itu pasien-pasien yang ke apotek kemudian bertanya gitu ya, saya minta obat hipertensi gitu, ternyata belum pernah ini pasiennya belum pernah menggunakan sebelumnya ya. Saya sarankan untuk diperiksa dulu tensinya ya, supaya tahu ya apa beneran hipertensi apa enggak gitu kan, apa jangan-jangan ya yang lain. Ternyata kebanyakan justru yang mengeluh demikian itu tensinya normal-normal aja, 115, 120 ya, 130 gitu ya. Ya 130 memang agak tinggi, tapi masih fluktuatif begitu ya. Bisa jadi karena tegang aja itu jadi tinggi. Nah, karena 2 minggu setelahnya diukur lagi ternyata tensinya turun. Tapi kebalikannya, kalau tidak ketahuan ya gitu ya, karena tidak dirasa, karena memang tidak ada gejala yang spesifik untuk hipertensi, tekanan darahnya merambat itu, naik terus ya. Nah, sehingga nanti lama-lama ujungnya adalah terjadi stroke ya, terjadi gagal ginjal ya, atau CKD ini. Nah, dan serangan jantung, penyakit jantung iskemik. Tiga-tiganya tidak ada yang enak tuh ya, stroke, CKD, gangguan iskemik heart disease, jadi ada yang enak semua. Sakitnya lama semua, obatnya banyak ya, dan tersiksa sekali ya pasien-pasien yang mengalami stroke, pasien yang mengalami gagal ginjal, pasien mengalami iskemik heart disease, itu tidak ada yang enak dalam tanda petik ya, yang namanya sakit tidak ada yang enak gitu ya, tapi ini tidak enak banget begitu loh. Stroke ya tidak bisa kerja ya. Saya punya satu pasien itu sampai diberhentikan dari kantornya karena stroke gitu ya. Ya saya tidak tahu ya bagaimana kontraknya gitu, tapi ya cerita bahwa nyari kerjaan itu susah, apalagi di usia 45 ya, masih muda sebenarnya, 45 tahun. Jadi kalau
katakan usia produktif ya masih produktif. Ya setidaknya masa pensiun itu ya bisa kerja 15 tahun lagi lah. Kalau 45 katakan pensiun usia 60 ya masih sisa 15 tahun. Tapi pasiennya stroke beliaunya mengalami stroke. Nah karena tugasnya itu mengharuskan beliau mobile ya. Karena stroke itu ya dianggap kurang kalau dibilang kasar dia kurang bermanfaat bagi perusahaannya, dan sayangnya ya oleh perusahaannya diberhentikan. Ya saya nggak tahu bagaimana bunyi kontraknya ya, itu debatable begitu ya. Tapi yang pasti kasus-kasus seperti itu banyak kita jumpai. Awalnya kepala keluarga bisa bekerja dengan baik, bisa menafkahi keluarganya, kemudian mengalami stroke ya, kemudian mengalami serangan jantung, mengalami gagal ginjal. Akhirnya ia harus menjadi salah satu yang dinafkahi oleh anggota keluarga yang lain ya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Akhirnya terpaksa menggantikan posisi sebagai kepala keluarga de facto gitu ya. De jure-nya secara hukum ya tetap di tulisannya si A ini Pak A atau siapa itu ya, itu adalah kepala keluarga. Ya tapi bukan berarti nanti yang perempuan aman ya dari cerebrovaskular dan iskemik dan sebagainya. Toh kasusnya juga tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Kita bisa lihat ini ya, penyebab mortalitas berdasarkan studi cohort ya 2011-2021, penyakit cerebrovaskular ya semacam stroke ya, stroke baik hemorrhagic maupun stroke iskemik itu ternyata penyebab mortalitas yang tinggi sekali di Indonesia, 18%. Nomor 2-nya penyakit jantung iskemik 13,1, kemudian diabetes, penyakit karena hipertensi, berarti ini mulai ischemic heart disease dan sebagainya. Ini ada kode ICD-10-nya ya, I10 dan I sampai I13 gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu ini apa sih I10 dan I13 ini, sebenarnya kita bisa lihat Bapak Ibu di di kode ICD gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin belajar kode ICD ini bisa dilihat di sini nih, ICD-10 ya. Nah, ini buat mahasiswa ini, kalau ada adik-adik yang ikut ya, nanti Anda harus familiar dengan istilah ICD. Nah, kode I itu ada di ini H, masih H juga. Nah, ini tadi I berapa tuh? Penyakit karena hipertensi I10 sampai I13. Nah, berarti di sini I10. Nah, ini hypertensive disease I10. Hipertensi, hypertensive heart disease, hypertensive renal disease, hypertensive heart and renal disease. Jadi penyakit jantung hipertensi, penyakit ginjal karena hipertensi, dan penyakit jantung dan ginjal. Itu kombinasi ke jantung ya ginjal. Dan ada secondary hypertension. Apa ini secondary hypertension? Nanti kita bisa bahas juga hypertension. Nah, ini kita dari data ini aja sudah sangat clear begitu ya, bahwa problemnya sangat besar sekali di Indonesia. Kasusnya setiap hari insya Allah kita jumpai ya, kalau kita lihat amati ya, kunjungan-kunjungan pelanggan atau pasien kita di apotek atau di klinik ya, atau bahkan di rumah sakit, itu pasti banyak yang hipertensi. Secara teoritis harusnya 30% lah yang hipertensi ya, 20-30% pasien yang datang ke tempat kita praktek itu hipertensi gitu ya. Nah, kalau hipertensi mungkin tidak tahu kalau hipertensi. Jadi kalau dicek tekanan darahnya nanti akan hipertensi. Nah, jadi begitu latar belakangnya sangat problematik sekali begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya akan tunjukkan lagi salah satu referensi yang sangat baik sekali ya, sangat baik sekali yang bisa kita baca-baca begitu ya. Nah, misalkan ini salah satunya ya. Nanti akan saya tunjukkan setidaknya dua lagi. Ini ada judulnya bagus sekali, PNPK Tata Laksana Hipertensi Dewasa, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Jadi ini mungkin bisa menjadi acuan ya, kalau terutama Bapak Ibu yang berpraktek di rumah sakit, yaitu kalau mungkin berdiskusi dengan teman-teman medis bisa menggunakan PNPK ini sebagai pegangan gitu ya, supaya diskusinya bisa nyambung ya, karena mereka yang seringkali teman-teman medis akan memakai pedoman nasional ini ya. Selain nanti ada pedoman dari perhimpunannya gitu ya. Dalam hal ini PERKI ya. PERKI ini apa ini?
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI). Nah, itu Bapak Ibu juga bisa download pedoman tata laksana hipertensi pada penyakit kardiovaskular. Cuma ini edisi 2015. Saya tidak tahu di websitenya ini yang terupdate yang bisa saya dapatkan ya. Hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun usia dari pedoman ini, dan kalau di PNPK itu lebih baru karena PNPK-nya 2021. Tapi secara general sih insya Allah tidak ada perbedaan yang sampai major sekali begitu ya, tidak ada. Nah, ini PNPK-nya ya. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini gitu ya. Misalkan contoh di sini ya, kita mulai aja coba ya dari definisi dan klasifikasi hipertensi. Kita lihat hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darahnya meningkat menetap gitu ya, lebih dari sama dengan 140 mm Hg atau diastolik lebih dari 90 mm Hg. Jadi patokannya itu adalah tekanan darah sistolik atau diastolik. Salah satunya melewati angka 140 ya, atau 150 ya, sama dengan ini, kalau dari sama dengan atau 90 maka sudah masuk kriteria hipertensi. Cuma penegakan diagnosis hipertensi itu adalah ranah dari medis, jadi kita serahkan saja untuk diagnosisnya. Hanya saja saya sampaikan di sini supaya kita tahu bagaimana sih prosesnya gitu ya, atau dikatakannya hipertensi itu bagaimana. Supaya nanti tidak kaget ya, loh kok itu dibilang hipertensi atau kok ini nggak dibilang hipertensi ya, padahal tekanan darahnya tinggi. Nah, itu karena nanti tidak bisa berdasarkan satu pemeriksaan saja, mestinya demikian. Nah, untuk klasifikasinya, ada klasifikasi ya yang bisa kita lihat di tabel 2 ini. Klasifikasinya ada normal, timal normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, 2, 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Kita coba lihat ya perbedaannya. Di sini optimal tekanan darahnya di bawah 120/80. Normal antara 120 sampai 129 sistolik, dan atau diastoliknya 80 sampai 84. Jadi inilah rentang normalnya ya, 100 kurang dari sama dengan 120 sebenarnya. Tapi kalau 129 pun masih dikatakan normal. Normal tinggi 130 sampai 109 dan seterusnya, ini sampai derajat 3 lebih dari 180 yang tadi saya bilang ya. Kalau di bawah 180 itu banyak enggak bergejalanya. Kalau sudah 180 ini memang akan banyak bergejala, tapi sudah bisa jadi sudah mulai terjadi kerusakan organ gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada hipertensi sistolik terisolasi. Nah, berarti di sini sistoliknya tinggi, tapi diastoliknya itu normal gitu ya, di bawah 90. Nah, ini berarti tekanan sistoliknya yang tinggi. Nanti akan coba kita lihat ya, tekanan sistolik dan diastolik itu apa penyumbangnya gitu ya, dipengaruhi oleh apa. Epidemiologi tadi sudah saya bahas ya, di Riskesdas juga ada. Nah, kemudian kita mengenal istilah riwayat dan faktor resiko di sini. Kapan sih pasien itu sangat kita rekomendasikan untuk diperiksa tekanan darahnya? Apabila pasien ini memiliki riwayat ya, baik riwayatnya sendiri maupun atau riwayat keluarga yang menderita hipertensi. Maka kita sarankan pasien itu rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apalagi kalau ada faktor resiko. Kalau tidak ada faktor resiko ya setahun sekali cukup lah diperiksa. Tapi kalau ada faktor resiko, meskipun tekanan darahnya waktu diperiksa normal, tapi kita sarankan ya setahun sekali sampai 2 kali diperiksa tekanan darahnya secara rutin. Supaya tahu nanti tidak terlambat gitu ya. Kalau memang sudah mulai merangkak naik ya, lebih dari 130 tadi, memang katakan pasiennya 125 gitu ya, 125 ya masih normal gitu kan. 125 per 80 misalkan demikian ya, masih normal. Tapi nanti kalau tidak diperiksa lagi tahun depannya atau 2 tahun lagi, maka sudah bablas itu, kelewatan. Oleh karena itu kita bisa menyarankan pasien tersebut untuk rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, bisa pakai sekarang bisa di rumah bisa pakai alat sendiri kan itu ya. Jadi pakai alat yang digital itu ya, bisa kita sediakan di apotek dan bisa kita rekomendasikan. Terlebih lagi pasiennya itu punya riwayat tadi ya, riwayat diri sendiri maupun keluarganya ya, keluarganya punya riwayat kardiovaskular, stroke ya, dan ginjal ya gitu. Terutama keluarga derajat 1. Keluarga derajat 1 itu ring 1 ya, seperti ayah ibunya gitu ya, bapak ibunya, orang tua kandung gitu ya, kemudian dan kakek nenek. Nah, kalau kakek nenek ada yang
Oh ya, kakek saya itu meninggalnya karena sakit jantung. Nah, ini kita bisa rekomendasikan sekali pada pasien tersebut untuk memiliki alat tekanan darah untuk dilakukan pemeriksaannya secara rutin di rumah gitu. Minimal setahun 2 kali. Ya, atau kita sarankan ke apotek gitu ya. Silakan nanti secara rutin ke apotek kalau mau detensi itu boleh-boleh aja ya. Kita membantu melakukan screening ya. Jadi bukan untuk mendiagnosis tapi untuk melakukan screening. Nah ini riwayat merokok. Nah ini ya. Di Indonesia ini banyak nih. Berapa persen itu datanya? Saya kalau singkat saya 70 sampai 80% laki-laki dewasa di Indonesia itu merokok. Nah, jangankan dewasa ya, anak kecil aja sudah pegang merokok gitu. Ini memang sangat longgar sekali ya regulasi rokok merokok ini di Indonesia ini. Riwayat pola diet dan konsumsi garam yang tinggi ya. Jadi kalau sering makan gorengan, sering makan makanan yang tinggi garam ya, makan asin-asin ya, atau ultra proses food ya. Jadi yang sering kali untuk pengawetnya itu menggunakan garam gitu ya. Nah itu harus diwaspadai. Riwayat konsumsi alkohol ya, pasien-pasien alkoholik di Indonesia memang uh, agak tabu ya dibicarakan ya, karena dulu jarang ya. Saya pertama kali kuliah itu mungkin ya jarang. Sekarang itu banyak ya kafe-kafe yang menyediakan alkohol ini ya. Jadi ini ke arah yang agak jelek gitu ya. Jadi tidak ke arah yang lebih bagus ya dengan banyaknya kafe-kafe yang menyediakan alkohol itu. Kemudian kurang aktivitas fisik yang mana ini akan semakin sangat prevalen, semakin sangat sering kita jumpai ya di tengah pola kerja masyarakat yang semakin banyak menggunakan teknologi gitu ya. Jadi pasti akan banyak di depan laptop atau menggunakan tablet gitu ya, sehingga akan sedikit beraktivitas fisik. Nah ini ada gangguan ereksi pada laki-laki, riwayat pola tidur yang tidak baik ya. Jadi insomnia, pasien-pasien seperti itu yang mengeluh insomnia itu bisa kita sarankan untuk pemeriksaan tekanan darah. Mengorok, sleep apnea gitu ya. Nah ini ya. Bisa juga dari pasangannya ya, dari suaminya atau istrinya cerita gitu. Ini kalau tidur ngorok gitu ya. Atau kalau pada perempuan ini juga ada riwayat hipertensi pada kehamilan dan preeklamsi. Jadi ini adalah faktor resiko, yaitu faktor yang meningkatkan potensi seseorang itu mengalami, dalam hal ini mengalami hipertensi. Nah ini ada beberapa kerusakan organ ya yang sering dikeluhkan kalau pasien itu sudah mengalami kerusakan organ. Di otak, di mata itu vertigo, sinkup ya, TIA ya, transient ischemic attack ya, ini katanya stroke. Dia bilang ini stroke ringan gitu ya. Ya mungkin istilahnya kurang tepat gitu ya, transient ischemic attack. Defisit sensor dan motoris stroke ya, ini stroke yang betulan ini ya, ini buat ini tadi katanya stroke ringan gitu ya. Demensia pada geriatri, gangguan penglihatan ya, jantung ya, ini pasien yang sering dikeluhkan ya, sesak nafas, nyeri dada ini ya. Ini sudah bablas ini kalau begini, ini biasanya sudah ada kerusakan organ tuh akibat hipertensi gitu. Ginjal ya, ini sudah mulai poliuri, nokturia ya, hematuria, infeksi saluran kemih ya, yang berulang-ulang apalagi ya. Nah itu bisa jadi sudah mulai ada gangguan ada fungsi ginjalnya pasien. Dan seterusnya, ini ada banyak sekali ya riwayat hipertensi sekunder. Nah kalau sekunder itu disebabkan karena ada faktor lain yang menyebabkan hipertensi. Contohnya di sini adalah riwayat penyakit ginjal ya. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit ginjal bawaan, itu nanti akan menyebabkan terjadi hipertensi sekunder. Jadi bukan hipertensi primer. Kalau yang kita kenal lazim biasanya itu hipertensi primer gitu ya. Jadi memang hipertensi ya karena hipertensi, yang mana penyebabnya masih multifaktor tadi ya di atas tadi. Kalau hipertensi sekunder itu disebabkan karena penyakit lain yang menyebabkan hipertensi, yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Contohnya pada pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal ya. Jadi mungkin bawaan lahir ya, bawaan lahir ginjalnya itu ada masalah demikian ya. Kemudian menggunakan obat-obat ya yang seringkali adalah termasuk penyalahgunaan di sini. Misalkan kortikosteroid ya, pemakaian vasokonstriktor nasal yang ya, atau dekongestan ini ya, vasokonstriktor nasal ini dekongestan secara terus-menerus dan pada dosis yang tinggi ya. Pasien-pasien menjalani kemoterapi menggunakan yohimbin, likoris, ini obat-obat herbal ya, yohimbin, likoris. Kemudian ada tiroid ya, penyakit tiroid
dan ini sleep apnea. Nah, ini sleep apnea tadi ya di atas itu juga bisa menyebabkan sleep apnea itu nanti menyebabkan kualitas tidurnya tidak baik. Kalau kualitas tidur tidak baik, maka nanti resiko hipertensi juga meningkat. Nah, tapi karena dia sekunder, karena sleep apnea masih disebutnya hipertensi sekunder. Gitu. Jadi itu sangat pasien-pasien yang sangat kita sarankan, dan ada beberapa catatan-catatan gitu ya, bahwa apabila pasiennya mengalami itu maka menjadi kuat sekali rekomendasi kita untuk pasiennya memeriksa tekanan darah secara rutin gitu. Nah, di sini juga ada tabel klasifikasi resiko hipertensi berdasarkan derajat tekanan darah gitu ya. Jadi kita melihatnya tekanan darahnya berapa, kemudian resikonya bagaimana. Seperti bagaimana kita lihat di sini, pasien-pasien yang tekanan darah sistoliknya lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 90 itu resikonya tinggi sekali mengalami komorbid resiko kardiovaskular ya, kardioserebrovaskular, berarti penyakit jantung dan serebrovaskular itu karena stroke ya. Nah, morbiditasnya kan tinggi juga nanti ya. Nah, apalagi pasien juga mengalami ini ya, mengalami PGK, penyakit ginjal kronis atau CVD, cardiovascular disease begitu ya, resikonya sangat tinggi. Nah, saya akan coba tunjukkan satu website lagi yang sangat mudah sekali yang bisa kita pakai untuk menilai resiko seorang pasien gitu ya. Nah, ini ya, jadi ASCVD Risk Estimator gitu ya. Ini dari American College Cardiology, ini website ya bentuknya, jadi bisa diakses dari mana aja selama punya koneksi internet dan device yang sesuai begitu. Nah, ini kita bisa masukkan data-datanya tuh di sini nih, pasien usia berapa ya, kemudian jenis kelaminnya, rasnya gitu ya, tekanan darah sistolik, diastolik, total kolesterol dan sebagainya tuh bisa kita masukkan di sini dan akan dihitung estimasi resiko pasien ini mengalami cardiovascular disease. Nah, sebagai contoh ini misalkan ya ada seorang pasien ini, pasien simulasi aja ya, usianya pasiennya 45 tahun. Dia laki-laki, rasnya other ya, karena di sini pilihannya cuma white sama African American, Asia, ras Asia ya, kita pilih other. Tekanan darahnya 150, diastoliknya 100 gitu ya, andai kata demikian. Total kolesterolnya kita periksa, ada cek lab gitu ya 250, HDL-nya 40, LDL-nya 100. Ini misal aja. Tidak diabetes dulu dan sedang merokok gitu ya. Jadi karem. Kalau dipilih former nanti ditanyai ya berapa lama sudah berhentinya. Kurang dari 6 bulan sampai 1,5 tahun, 1,5 sampai 2,5, sampai ada yang lebih dari 5 tahun ini. Nah, ini karena anggaplah pasiennya sedang merokok gitu ya. Apakah pasiennya dalam pengobatan hipertensi? Tidak gitu ya. Sedang minum statin? Tidak. Minum aspirin? Tidak gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat tuh ini. Resiko mengalami cerebrocardiovascular disease ini ya, mengalami cardiovascular disease 16,9%. Jadi kemungkinan cukup besar ya, intermediate gitu. Nah, sedangkan kalau lifetime ya, kira-kira lifetime itu diestimasi sampai usia 80, kemungkinannya besar sekali ternyata, 69%. Jadi chance-nya pasien ini ya, pasien simulasi kita ini untuk mengalami cardiovascular disease itu tinggi sekali. Nah, di sini juga sudah dibuat juga ya, kalau misalkan sejawat ingin tahu kira-kira pasien ini diapakan ya, dalam tanda petik gitu ya, diapakan. Ya, kita bisa lihat di terapi impact ini. Nah, ini misalkan ya. Misalkan pasien tadi kebetulan dislipid gitu ya. Jadi kalau diberikan statin, maka resikonya turun jadi 12,7%. Kalau statin, kalau minum obat penurun tekanan darah ini ya, blood pressure lowering medication ya, turun jadi 12,4. Berhenti merokok turun jadi 12,3. Diberikan aspirin sebagai primary prevention jadi 15,2 dan seterusnya ini. Sampai kombinasi nih. Kalau ya diberikan statin
minum obat hipertensi, berhenti merokok dan memberikan aspirin, resikonya 6,1. Nah, jadi turun jauh sekali tadi dari 16 ya, 16, sekian persen tadi turun jadi 6%. Lumayan lah. Turun ya, turun jauh sekali. Nah, tentu pasiennya mungkin tidak akan langsung diberikan semuanya ya, karena berhenti merokoknya sulit nih. Nah, baru bisa minum obat statin sama blood pressure lowering ya, lumayan lah, sama aspirin. Nah, lumayan tuh 8,4 gitu ya. Turun juga sudah ya. Tapi kalau berhenti merokok lebih baik lagi. Jadi ini salah satu yang bisa kita pakai untuk memilih ya, kira-kira pasiennya nih kira-kira baiknya diapakan gitu ya. Apakah statin aja atau minum obat tekanan darah aja atau bagaimana. Nah, barangkali dengan minum tekanan darah angkanya udah kecil sekali gitu ya. Nah, bisa jadi demikian. Ini ada contohnya, ini banyak ya, nggak harus pakai aplikasi ini gitu ya. Ini ada salah satu aja dari American College of Cardiology yang saya pakai, yang saya tunjukkan di sini gitu ya. Karena kebetulan tadi muncul paling atas saja gitu ya. Kalau pakai yang lain juga hampir sama ya, kurang lebih pasti menghasilkan nilai yang sama gitu, kurang lebihnya. Nah, dari sini dulu mungkin kalau ada yang mau didiskusikan sejawat boleh langsung raise hand ya, mungkin akan saya berikan saya beri akses untuk bicara. Saya di chat ada satu Pak Lucius ya. Ya baik Pak, ini coba saya simpan dulu nomor Bapak ya, biar nggak terlupa saya. Jadi akan saya invite ke grupnya Pak. Oh silakan Pak, Bapak raise hand. Silakan Pak. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Karena ini bahasnya hipertensi dan patofisiologi dan komplikasinya ya. Oke. Judulnya itu ya. Nah, saya ingin tanya dok. Sebenarnya saya mau tanya ke diabetes, tapi ada kelasnya sendiri. Yang saya tanyakan adalah mikroorganisme yang berasal dari dalam, yaitu endogen, dan dari luar, yaitu eksogen yang ada di tubuh kita. Nah, kemungkinan saya itu kan diabetes, tetapi kolesterol saya itu bagus sekali. Dulu jelek, sekarang bagus. Tapi mengapa gula saya naik? Nah, mungkin karena saya sering kena jamur setelah tak obatin, jamur di luar itu tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah, saya ada pikir-pikir, apakah saya kena jamur di usus yang dekat dengan pankreas yang ada, karena usus itu kan ada yang lubang kecil itu nyambung sama pankreas ya. Nah, apakah itu juga penyebab? Karena apa? Dulu memang saya gemuk sekali ya, saat dari berat badan itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu 110. Besar badan saya, dan saya tingginya 174. Nah, itu kan sangat tinggi sekali. Terus kurus, 1 tahun itu saya jadi 75 berat badan. Terus sekarang normal di 73. Nah, tetapi saya terapi sendiri dengan jeruk itu, akhirnya kolesterol saya turun bagus. Kemarin ngecek itu 116 yang pakai alat yang seperti di apotek itu. Karena saya ngeceknya di komunitas stroke. Saya juga pelayan di komunitas stroke. Tetapi tadi saya ngecek, karena di kumpulan komunitas stroke yang ada di Bali ini, gula saya masih, gula acak itu 290. Ya, pertanyaan saya dok, apakah saya juga terkena infeksi dari luar? Dan bagaimana terapinya? Atau saya konsultasi kemana biar bisa dicek, kalau mungkin itu solusi. Itu saja sih dok. Ya baik. Terima kasih Pak Lucius. Saya luruskan dulu, saya apoteker Pak, jadi bukan dokter. Ini supaya tidak, ya, ya. Pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi sekarang ini memang sedang berkembang teori mengenai hubungan
keseimbangan mikroba dalam usus, Pak. Keseimbangan mikroba dalam usus itu mempengaruhi eh, banyak hal begitu ya. Contoh tadi mikroba di usus itu mempengaruhi bagaimana kemampuan manusianya ya sebagai hostnya itu mengelola nutrisi. Bahkan ada juga jurnal-jurnal yang menyebutkan makanan apa yang sering kita apa istilahnya sukai itu dipengaruhi juga oleh eh, bentuk komposisi dari mikroba dalam usus. Nah, maka dari itu juga berkembang Pak, ini sebagai informasi aja juga ya, tapi ilmunya kan sangat sangat dinamis sekali. Jadi sampai ada di luar negeri itu dicoba pasien-pasien yang sakit penyakit metabolik termasuk diabetes itu diberikan namanya transplantasi feses. Nah, mungkin agak serem ya, transplantasi feses. Jadi diambilkan feses dari orang normal ya, orang yang sehat, terutama dari keluarganya, keluarga ring 1 ya. Jadi mungkin anaknya atau orang tuanya begitu. Kemudian feses itu nanti akan diambil sari mikrobanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam usus besar dalam hal ini, pakai sepet begitu ya, pakai sepuit. Harapannya mengembalikan komposisi yang seharusnya ia miliki. Nah, begitu, kira-kiranya demikian. Jadi apabila tadi Bapak menyampaikan bahwa mungkinkah diabetesnya itu disebabkan juga karena terganggunya mikroba di dalam saluran cerna, apalagi yang mungkin dekat dengan pankreas tadi misalkan demikian, itu kemungkinan yang terbuka untuk dikaji Pak, sangat mungkin sekali. Dengan teori-teori terbaru sekarang itu bisa mempengaruhi, karena sudah terbukti juga pada pasien alergi, pada pasien autoimun itu memang terganggu komposisi mikroba di dalam saluran cernanya. Pasien-pasien yang mengalami atopik dermatitis, pasien yang asma, ya, bahkan pasien yang TB sekalipun. Nah ini kemana-mana jadinya. Bahkan ada dugaan itu pasien yang mengalami apa itu Alzheimer ya, ada pasien yang lansia Alzheimer, ya. Istilahnya itu disebabkan juga karena terganggunya ya. Jadi mungkin faktornya banyak, tapi salah satu faktor yang mempengaruhi adalah hal tersebut. Jadi kalau mau konsultasi memang yang terbaik adalah ke penyakit dalam Pak Lusius. Jadi penyakit dalam yang konsultan endokrin Pak kalau untuk diabetes itu. Jadi ada spesialisasi penyakit dalam, subspesialisasinya adalah endokrin. Nah, itu ada di bahkan ada juga yang endokrin itu milih juga itu yang spesial diabetes ya, super spesialis lah kalau saya bilang. Ya kalau di Surabaya ini kebetulan karena saya di Surabaya itu yang terkenal itu ada beliaunya guru besar ya, Profesor Askandar ya, Prof Askandar Cokro Prawiro yang memang sekarang beliau sudah sangat senior sekali dan beliau mendalami topik-topik endokrin dan diabetes terutamanya. Nah kalau terkait bagaimana kita mau mencoba untuk dalam tanda petik mau mencoba memperbaiki itu dengan terapi probiotik Pak Lusius. Jadi ada banyak ya probiotik ya, seperti yogurt itu ya, yogurt atau minuman-minuman fermentasi itu yang sering dicoba oleh penyintas diabetes, penyintas stroke dan penyintas autoimun itu banyak mencoba dengan yogurt. Kemudian minuman fermentasi itu apa itu istilahnya, kombucha atau apa gitu ya, saya enggak terlalu banyak mengetahui kalau yang kombucha itu. Jadi banyak sekali yang dicoba dengan itu. Ada beberapa produk juga yang saya tahu seperti ini nih, saya sebut merek supaya tahu aja ya, bukan saya mengendorse ya merek tersebut. Itu misalkan Pro M. Nah ada merek Pro M itu isinya probiotik dan prebiotik. Nah, yang sering digunakan untuk pasien-pasien yang dengan penyakit kronis. Nah, ada yang mengatakan membaik dengan atau lebih mudah terkendali gula darahnya setelah menggunakan Pro M. Nah, tapi ini kan perlu diteliti ya sebenarnya, perlu dikaji ulang. Kira-kira demikian Pak Lusius. Mungkin ada yang perlu diperdalam lagi Pak. Oh gini, ada nggak beri informasi mengenai obat untuk jamurnya aja? Untuk jamurnya. Nah, Ya, sebagai apoteker kan tahu ya iya, informasi. Karena dokter itu dapatnya ilmu obat itu bukan dari dokternya sendiri, tapi dari apotekernya. iya. Ini jamurnya bagaimana Pak kasusnya Pak? Apa di luar ya jamur kulit Di itu? usus.
Oh, di usus. Tapi memang apa sudah terbukti demikian, Pak? Karena pernah saya cek kan memang ada, tetapi Oke. masih belum. Tapi kok sudah lama nggak tak obatin kan. Dulu Pak obatin pakai pengobatan tradisional. Nah, Iya. sekarang saya mau serius, obatin lewat dokter. Nanti kan sebagai apa ya, saya dapat sumber ilmunya dulu dari apotekernya, biar saya komparasi ke dokternya juga kan. Oke. Baik, ya. Jadi kalau memang sudah pernah itu dengan apa, Pak? Cek lab begitu atau apa, Pak? Sampai Oh, dulu mengetahui. hanya apa ya, cek lab aja. Iya, belum belum pernah dikultur, Pak ya. Jadi Belum, ada belum, belum, sampel belum. gitu ya. Belum. Eh, jadi begini Pak Lucius, di dalam usus kita itu memang kan sebenarnya ada jamur yang tumbuh memang Pak. Tapi dia tidak mengganggu. Dia membentuk keseimbangan bersama bakteri, bersama virus di dalam saluran cerna itu. Nah, kalau saya bisa merekomendasikan kalau sudah jelas ini jamurnya itu apa dan apakah dia patogen. Patogen itu membuat sakit apa tidak. Karena belum tentu dia tersangka utamanya ini. Sebabnya nanti kalau kita terapi dengan anti jamur, yang ternyata tersangkanya bukan dia, nah ini kayak salah tangkap gitu ya ceritanya Pak. Nah itu nanti membunuh bakteri-bakteri baik, ya korban nanti jadi ya. Ya jadi kayak ya ini kalau saya gambarkan itu kayak ngebom gitu loh. Pasti nanti ada korban-korban lain yang berjatuhan. Nah ini bisa memperburuk kondisinya nanti Pak. Nah tapi kalau obat jamur-jamur itu ya banyak macamnya dan tergantung dengan kondisinya. Nah, sekarang kalau sekarang Pak sampai terdiagnosa dengan jelas, saran saya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan probiotik, Pak. Untuk menekan jamur yang kira-kiranya ini memang tersangkanya ini masih belum kelihatan ini ya, belum belum pasti gitu. Nah, kalau kita dengan terapi probiotik, tapi memang lama, Pak. Kalau saya sendiri dulu kira-kira terapinya 3 bulan. Nah, saya dulu pernah diare karena keracunan makanan sehingga mikroba dalam kemungkinannya ya mikroba dalam usus saya ini kacau begitu, akhirnya saya mencoba terapi probiotik. Nah sampai sekarang pun masih cukup sering saya mengkonsumsi yogurt untuk menjaga supaya tidak kembali seperti dulu begitu. Jadi mungkin mungkin demikian Pak Lucius yang bisa saya ini karena Iya, nggak apa-apa. Terima ya kasih itu. Ya, baik, terima kasih. makasih Pak Lucius. Kemudian ini ada saya coba baca dari chat ya dari Nina. Sistolik di bawah 140 hanya diastolik lebih dari 90. Ya ini masuk hipertensi tadi Bu Nina ini. Coba saya share lagi ya kriterianya gitu ya. Tentu nanti untuk penegakan diagnosis itu ranahnya dari teman-teman medis ya. Jadi tidak ranah kita untuk menegakkan gitu ya, menegakkan diagnosis. Tapi kalau membantu screening ya boleh sekali ya membantu screening. Jadi kalau ketemu pasien ya di apotek atau di mana di klinik atau di mana atau ya ketemu di rumah lah tetangga sendiri tanya begitu itu ya boleh lah kita sarankan lebih lanjut untuk kontrol di vaskes ya supaya jelas. Nah ini jadi ini memakai klasifikasinya itu memakai kriteria dan atau gitu ya. Nah kalau dan atau maka salah satunya terpenuhi maka dia sudah dikatakan hipertensi. Datangnya dalam hal ini adalah hipertensi derajat 1 ya, di mana kriterianya adalah 140 untuk diastoliknya. Jadi lebih dari sama dengan 140 sistolik dan lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan 90. Itu sudah hipertensi. Itulah hipertensi derajat 1. Nah, ini kalau kita lihat di chatnya sistoliknya di bawah 140 ya, tapi diastoliknya lebih dari 90. Nah, maka masuk ini hipertensi derajat 1. Nah, ini bisa di sini ya. Masuk di sini nanti. Karena ini pakai atau yang kita lihat diastoliknya juga tinggi juga gitu. Oke. Kemudian ini pertanyaan berikutnya nanti bisa cek lagi ya Bu Nina ya kalau masih belum jelas ya. Pembagian kelompok ya sama. Penyebabnya sama juga. Patofis belum saya jelaskan nanti setelah ini ya, mungkin ada chat di chat ini ada 3 ini. Alat tensi di apotek rutin dikalibrasi. Lah ini pertanyaan bagus ini ya. Edarnya demikian. Kalau di Surabaya itu di dekatnya BPOM ya, tempat kalibrasinya itu. Jadi balai, saya lupa nama istilahnya. Nanti coba sambil ini kita lihat di Google Map ya. Saya lupa. Kalau lewat saya tahu gitu ya. Tapi kalau nama balainya itu lupa gitu. Ya paling enggak 5 tahun lah, 5 tahun gitu kita cek lagi gitu. Karena memang standar ya, golden standarnya itu memang bukan pakai alat tensi digital, tapi pakai alat tensi
yang pakai stetoskop itu. Nah, jadi memang ininya standar golden standar untuk memeriksa tekanan darah itu dengan stetoskop dan sphygmomanometer. Ya, yang dulu pakai Araksa itu, dulu sekarang nggak boleh. Jadi sekarang pakai yang clock itu, yang kayak jam itu ya. Nah, yang ada pakai jam, pakai ya seperti jam itu, ada link bunder dan ada indikator tekanannya dan ada jarumnya itu. Jarum untuk menunjukkan tekanannya saat itu, gitu. Nah, ini dari Bu Fepti ya. Pasien tekanan darah 180/90 rutin minum amlodipin agak lama turunnya. Nah, sudah resisten, ada seterusnya. Oke, nanti ini terapi-terapi nanti bisa kita simpan dulu. Rekomendasi probiotik untuk tiap penyakit. Nah, ini apakah lebih bagus kombucha daripada yogurt? Ini nanti mungkin akan coba kita bahas di bulan Januari coba ya. Saya akan berkonsultasi dulu dengan pakarnya ini, pakar probiotik ya, karena saya tidak menguasai untuk masalah probiotik ini, hanya tahu bahwa banyak sekali dan saya sendiri mencoba, kebetulan saya berhasil. Ini saya tidak bilang pada orang lain pasti berhasil ya, tidak demikian. Tekanan darah 140/95 sudah oke. Nah ini masih terapi ya, nanti saya skip dulu. Saya mau menceritakan mengenai patofisiologi ya, secara sekilas. Untuk patofisiologi saya akan pakai slide, betul ini slide lama saya begitu ya, yang masih sangat relevan juga begitu untuk sampai hari ini. Maaf, bagaimana men-stop share ini? Nah, saya share ulang. Nah, ini ada beberapa posisi obat dan patofisnya. Jadi sebenarnya peningkatan tekanan darah itu yang di bawah ini ya Bapak Ibu. Ini mungkin saya coba pakai last pointer digital ini ya. Di bawah sekali ini peningkatan tekanan darah itu disumbang oleh dua ini Bapak Ibu. Cardiac output dan TPR. Nah, TPR itu tahanan perifer total peripheral resisten ya. Total peripheral resisten. Sedangkan ini cardiac output ya, sesuai namanya ya. Berapa yang dikeluarkan oleh jantung setiap kali jantung memompa itu ya. Atau biasanya dari istilahnya stroke volume gitu. Nah, TPR ini nanti dia dipengaruhi volume darah. Nah, volume darah dipengaruhi oleh retensi natrium dan air. Sedangkan cardiac output dia banyak dipengaruhi oleh kontraktilitas ya. Kontraktilitas dan TPR dipengaruhi selain volume darah dia vasokonstriksi. Jadi bisa mudah sekali bagan ini kita lihat ya. Nah, kalau dirurut-rurut ke atas itu ada tersangka utama ini, kulpritnya ya. Itu adalah angiotensin dan aldosteron ini ya. Nah, ini dua hormon ya, angiotensin dan aldosteron. Yang mana dalam tubuh dikenal dengan istilah renin ini ya, renin angiotensin aldosteron system atau RAAS. RAAS, renin angiotensin aldosteron system. Karena inilah hormon-hormon yang sangat-sangat berpengaruh dalam pengendalian tekanan darah. Bagaimana kita lihat di sini, contohnya aldosteron ketika dia meningkat, dia akan meningkatkan juga retensi natrium dan air. Padahal natrium dan air ini adalah dua serangkai, ya bukan tiga serangkai gitu ya, dua serangkai. Dua serangkai, kemana natrium pergi, air akan mengikuti. Nah, sebab terjadinya retensi natrium dan air, maka akan meningkatkan volume darah. Kalau volume darahnya meningkat, maka tekanan di dalam pembuluh darah, ya, gampangnya begitu, maka akan meningkat. Ya, maka ujung-ujungnya nanti tekanan darahnya akan meningkat. Begitu juga apabila terjadi vasokonstriksi, ya, jadi pembuluh darah itu mengalami konstriksi, ya, mengalami konstriksi itu tegang ya, jadi berkontraksi gitu ya, gampangnya demikian, maka juga akan meningkatkan TPR. Ini kalau sama mahasiswa seringkali saya menggunakan analogi seperti pompa air itu ya, pompa air dan selang. Nah, selang itu pembuluh darah, pompa air itu adalah jantungnya. Gitu ya.
semakin banyak volume yang bisa dipompa oleh alat pompanya itu, maka volume darahnya meningkat, maka tekanan airnya meningkat. Jadi istilahnya airnya semburannya kan kencang gitu ya. Semburannya kencang. Karena pompanya kuat gitu ya. Pompanya kuat memompa banyak volume air. Dan hal ini volume darah, kalau di hipertensi ya volume darah. Tapi kemampuan selang ya, selangnya itu ternyata dia tambah menyempit selangnya. Nah, sama kalau kita siram-siram di depan gitu ya, kalau pernah siram-siram di taman apa di depan rumah begitu. Kalau kita mau nyemprot agak jauh, selangnya itu kan ujungnya agak kita kecilkan gitu ya, agak kita pencet begini ya, supaya alirannya itu kenceng tapi jauh jadinya. Ya memang akan lebih kecil sepertinya ya keluarnya gitu, tapi kan menyemprot sampai jauh gitu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana tekanan darah meningkat. Nah, kalau cardiac output ini dipengaruhi oleh kontraktilitas ya dan dari jantung. Jadi cardiac output akan dipengaruhi oleh berapa kali laju jantung berdetak tiap menitnya ya dikalikan dengan stroke volume. Jadi sekali memompa, jantung itu sekali memompa gini keluar berapa. Nah, kalau 1 menit kan dikalikan berapa kali berdetak tiap menit ya. Normalnya kan sekitar 60 sampai 90 kali per menit. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita nanti ini akan kita breakdown di minggu depan ya. Mungkin 2 minggu lagi ya bicara terapi lebih dalam gitu ya. Kapan memakai apa begitu. Tapi kalau sekarang ada pertanyaan ya enggak apa-apa lah. Kita bahas-bahas sedikit gitu ya, nggak perlu terlalu panjang gitu. Maka nanti pemilihan obatnya ini memang akan sangat menyesuaikan kondisi pasiennya. Pasiennya pada kondisi apa? Misalkan contoh gampang ya, contoh sederhana lah. Saya ambil 2 aja, diuretik sama beta blocker. Misalkan. Pasien itu mengalami retensi NA dan air, jadi overload cairan pasiennya. Ya seringkali kita jumpai pada pasien-pasien yang sudah mulai bermasalah di ginjalnya. Sehingga regulasinya untuk mengeluarkan natrium dan air itu terganggu, sehingga terjadi penumpukan cairan. Maka ya jangan kaget ya kalau pasien-pasien itu diberikan diuretik seperti HCT, seperti furosemid, seperti itu. Nah, kemudian ini ada barang yang hilang ya, nggak tahu teman-teman masih punya enggak ini spironolactone ini ya, aldosteron antagonis ini ya, barang goib ini. Tahu di mana sekarang di spironolactone. Ya mungkin rumah sakit masih punya. Yang jelas saya sudah kosong udah agak lama ini. Teman-teman juga banyak yang mengalami shortage ya dari spironolactone ini. Baik yang 25 mg maupun 100 mg. Yang merek maupun yang generik juga kosong juga ya. Agak pusing ini saya juga ya. Pasien-pasien jantung ini terengah-engah ini ya gara-gara spironolactone-nya kosong nasional ya. Gitu. Nah, bagaimana juga kalau misalkan yang bermasalah adalah pasien itu mengalami takikardi ya, jadi pasiennya berdebar tuh. Heart rate-nya lebih dari 90. Nah, maka pasiennya nanti kemungkinan akan mendapatkan beta blocker seperti propanolol, seperti bisoprolol dan sebagainya. Ada banyak sekali macam-macam beta blocker. Nanti perbandingannya kita bahas minggu depan ya, detail. 2 minggu lagi insyaallah, 2 minggu lagi. Sedemikian hingga nanti harapannya cardiac output-nya turun. Kalau diberikan beta blocker, kontraktilitas jantung akan menurun, cardiac output menurun, tekanan darah menurun. Harapannya demikian. Nah, kalau kita lihat sekilas lagi di sini, mengapa CCB itu menjadi primadona dalam terapi hipertensi? Itu karena CCB kakinya 2. CCB, calcium channel blocker seperti amlodipin, obat paling umum dipakai pada pasien hipertensi saat ini. Itu kakinya 2, dia mempengaruhi kontraktilitas, ya juga mempengaruhi vasokonstriksi. Jadi CCB pengaruhnya pada cardiac output dan juga pengaruh pada TPR, menyebabkan tekanan darah dia karena mainnya 2 ini, tekanan darahnya akan turun dengan cepat. Inilah yang menyebabkan amlodipin sangat-sangat disukai oleh teman-teman medis ya. Sehingga dan apalagi biayanya murah, plus efektivitasnya baik, plus efek sampingnya juga relatif ringan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nanti jangan dikira aman. Obat itu aman kalau digunakan dengan tepat gitu ya. Dan dimonitor dengan baik. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa CCB jadi primadona sekilas gitu ya. Nanti ada pitfall-nya tetap ada kekurangannya ya. Nah, ada ini kalau sempurna enggak perlu lagi pengembangan obat-obat lain ini ya.
toh nyatanya obat-obat lain juga masih diteliti ya, karena CCB juga masih punya kekurangan dia. Nah ini kadang-kadang yang lupa yang di atas ini ya, S sama ARB tuh sering lupa. Padahal ARB sama S juga kalau yang lama iya sih, kayak captopril itu minumnya sehari 3 kali, 2-3 kali. Sekarang yang baru-baru S inhibitor yang baru seperti lisinopril, ramipril kan juga minumnya sehari sekali ya, dan memiliki biaya yang juga sangat terjangkau ya, sangat terjangkau dibandingkan amlodipin. Kayaknya harganya juga 11-12 ya, nggak yang jauh-jauh sekali dari CCB, dari amlodipin. Oke, ini saya lihat lagi. Oh ya, saya pikir di chat ada yang mau tanya ya, tapi kalau nggak apa-apa ya, kalau mau tanya silakan boleh raise hand. Nah, jadi dari patofis itu kita bisa lihat secara sederhana begitu ya, bahwa problemnya bisa kita lihat adalah peningkatan resistensi dari pembuluh darah di perifer dan juga peningkatan cardiac output. Nah, kok bisa itu tadi terjadi peningkatan tekanan perifer tadi? Nah, faktor variabelnya banyak ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Misalkan begini, kita bisa lihat mengapa pembuluh darah itu menjadi vasokonstriksi ya, menjadi tidak elastis begitu ya kasarannya, tidak mudah dia elastis. Satu variabelnya adalah usia. Maka kita jangan kaget kalau tadi melihat tuh, pada usia 18 sampai 59 prevalensinya 26%. Ya katakan 30 lah besar-besarnya. Tapi kalau yang di atas 60 tahun prevalensinya menjadi lebih dari 50%, bahkan hampir mencapai 60%. Itulah salah satunya disebabkan karena dengan peningkatan usia pembuluh darah itu akan semakin mudah mengalami kaku ya, jadi keras gitu ya. Nah, bukan keras ya, tidak lentur lah gitu ya, tidak lentur. Karena tidak lentur, maka nanti akan mudah meningkat tekanan di pembuluh darah tersebut. Nah, jadi seperti itu kira-kiranya. Nah, faktor lainnya apa? Faktor lainnya adalah pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan. Kalau kita ingat ya, pembuluh darah itu kan ada lapisan endotel ya, ada sel endotel di sana. Ketika masuk ya, contoh pada pasien diabetes, mengapa pada pasien diabetes itu mudah sekali mengalami hipertensi? Sebabnya dengan adanya diabetes, pembuluh darah itu mengalami kerusakan. Jadi protein-protein atau sel-sel di pembuluh darah itu dia akan ketempelan dengan glukosa yang sangat tinggi di dalam darah. Pada pasien diabetes sangat lazim sekali glukosanya itu tinggi. Maka pembuluh darah itu nanti dia akan mengalami kerusakan di pembuluh darah. Nah, kerusakan di pembuluh darah ini menyebabkan pembuluh darah berkurang elastisitasnya dan juga tidak mudah mengalami vasodilatasi. Jadi kalau ada perubahan tekanan itu dia tidak bisa lentur kayak selang itu ya, kayak jadinya selangnya jadi kaku. Nah, jadi pasien-pasien kita yang hipertensi wajib diperiksa secara rutin tekanan darahnya. Ya selain glukosanya tentu saja ya, selain glukosa dan lipid tadi ya, seperti ceritanya Pak Lusius tadi juga betul sekali itu ya. Jadi pemeriksaan glukosa dan lipid. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Sembari saya mencoba membuka beberapa materi yang lain. Terima kasih sekali ya, saya baru juga lihat di chat itu ya, ada yang share Linktree, itu di situ juga ada bisa masuk ke Linktree itu ya, untuk masuk ke grup WA di situ. Nah, baik, saya lanjutkan ya, kalau belum ada pertanyaan akan saya lanjutkan. Nah, komplikasinya apa? Komplikasinya hipertensi. Oh, Pak Lusius lagi. Silakan Pak.
Ya, barusan Mas jelasin eh, ketegangan saraf ya, karena peredaran gula yang sangat tinggi. Saya yakin gula itu lengket di peredaran darah dan susah dinetralisir di darah. Karena obat-obat yang ada itu hanya membakar sementara, tapi yang masih beredar, yang lengket di dinding-dinding pembuluh darah, itu yang susah sekali untuk dicairkan. Nah, Mas kan apoteker, tuh biasanya dokter mendapatkan informasi obat dan speknya kan juga dari apoteker. Apakah ada bocoran untuk membersihkan dari lengketan-lengketan gula di peredaran darah? Itu. Ya, Terima kasih. ya Biar tidak baik. kaku. Ya, baik Pak. Makasih Pak Lusius. Salah satunya parameter yang bisa kita lihat itu adalah HbA1c Pak Lusius. Mungkin Bapak juga pernah mendengar ya istilah HbA1c. Yaitu adalah hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Nah, itu menjadi cerminan rata-rata glukosa yang beredar dalam darah selama kira kurang lebih 2 sampai 3 bulan ke belakang. Jadi lebih mencerminkan rata-rata glukosa dibandingkan glukosa darah acak maupun puasa. Karena mungkin Bapak juga sudah sangat familiar bahwa glukosa darah itu sangat mudah sekali naik dan turun. Nah, HbA1c itu kan menunjukkan berapa hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Maka juga bisa secara logis juga bisa menjadi gambaran berapa banyak sih glukosa yang terikat di protein-protein di sepanjang pembuluh darah itu. Nah, dalam istilahnya itu kita bisa menyebutnya itu terglikosilasi namanya. Jadi protein-protein yang terglikosilasi. Nah, proteinnya itu bisa di mana-mana, bisa di pembuluh darah, bisa di hemoglobin, bisa di jantung, bisa di ginjal dan sebagainya. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya tadi glukosa ini tidak berkeliaran gitu ya, berkeliaran di glukosa. Glukosa ini tidak berkeliaran di pembuluh darah maksud saya begitu. Nah, sebenarnya berkeliarannya itu boleh tapi dalam batas yang normal ya. Normalnya itu di bawah 180 mg per desiliter. Maka kita harus meningkatkan penggunaan glukosa itu di jaringan. Jadi glukosanya harus bisa dimakan oleh tubuh, dimakan dengan artian yang baik ya, dicerna gitu ya, bukan dicerna ya, di metabolisme lebih tepatnya. Nah itu mungkin Bapak juga familiar ya dengan obat-obatan yang meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin sehingga memudahkan glukosa itu masuk ke dalam sel, seperti metformin misalkan. Obat yang sangat lazim sekali digunakan, metformin. Nah, oleh karena itu mungkin juga untuk teman-teman juga metformin ini ternyata juga terbukti begitu ya dengan perbaikan dari profil kendali glukosa darah. Metformin ini juga menyebabkan penurunan resiko kardiovaskular. Nah, ini menarik kan jadinya kan. Jadi nyambung tuh. Kenapa metformin? Salah satu tadi, karena dia menyebabkan glukosa itu tidak berkeliaran di dalam itu, masuk ke dalam jaringan, di jaringan bisa dimetabolisme dengan baik, diubah jadi energi, sebagaimana mestinya glukosa itu dimanfaatkan. Bersama dengan insulin, insulin akan membuka pintunya, glukosanya masuk begitu. Jadi metformin itu satu. Nah, kemudian, berhubung ini sudah pada kondisi pasien yang diabetes, patofisiologi yang sudah berjalan, maka juga perlu memperhatikan intake glukosa yang masuk atau masuknya glukosa dari luar. Nah, glukosa ini tidak selamanya terasa manis karena ada glukosa yang tidak manis ya, tidak langsung manis ya, dari tepung ya, dari tepung-tepungan, dari yang mana sering ya, masih kadang sering terlewat begitu ya, terlewat dari pengamatan kita. Ya, contohnya masih sering menggoreng menggunakan tepung ya, dia memang kan enak ya, jadi gurih ya, makanya jadi kriuk-kriuk begitu ya. Nah, itu jadi bisa diperhatikan di sana. Termasuk juga karbohidrat yang lain ya, meskipun dibilang dari sumber-sumber nasi merah lah atau apa begitu ya, memang saya akui seratnya lebih tinggi sehingga menyebabkan masuknya glukosa ke dalam tubuh itu lebih gradual ya, lebih
bertahap ya dibandingkan katakan beras putih begitu. Tapi tetap aja nanti glukosa itu toh akan masuk. Jadi memang sangat banyak sekali dikenal sekarang dengan diet rendah karbohidrat ya. Sangat rendah, sedikit sekali karbohidrat yang digunakan. Gitu. Begitu kira-kira Pak Lusius. Nah, ini Bu Yuni sebagai apoteker sering mendapati pasien yang menyebutkan kalau TD-nya tinggi tetapi tidak pergi ke dokter dan mau beli obat. Apakah apoteker boleh memilihkan obat ini satu dan untuk amlodipine itu lebih optimal diminum pada pagi hari atau malam? Oke, baik. Ini tadi jadi begini ya Bu Yuni, kalau pengobatan hipertensi ini kan tidak bisa jangka pendek begitu ya, pasti pengobatannya akan jangka panjang. Kalau beneran hipertensi loh ya, ini kalau beneran hipertensi kan hipertensinya bisa jadi hipertensi sekunder, bisa jadi pseudo hypertension ya, jadi seperti hipertensi ya bukan. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau memulai terapi hipertensi, maka harus dipastikan dulu bahwa pasiennya betul-betul hipertensi. Betul-betul hipertensi. Artinya di sini diagnosisnya sudah tegak. Nah, kalau saya menyarankan kepada Bu Yuni dan teman-teman yang lain juga, maka mau pasien ini untuk pertama kali silahkan dirujuk dulu. Supaya dipastikan dengan betul bahwa pasiennya hipertensi. Setelah itu baru nanti kan pasiennya kalau sudah stabil boleh melanjutkan obatnya sendiri dengan monitoring dan nanti minimal setahun 2 kali ya, tetap harus periksa ke vaskes untuk pemeriksaan yang lain, bukan hanya masih hipertensinya tapi juga bagaimana dampaknya ke jantung, bagaimana pengaruh hipertensi itu kepada ginjal ya. Nah, supaya diperiksa. Jadi yang mana di apotek mungkin kita tidak mampu melakukan pemeriksaan itu. Nah, mungkin butuh dengan EKG ya, butuh dengan pemeriksaan lab ya seperti fungsi ginjal, fungsi hepar begitu ya. Yang mana di apotek tidak mampu melakukan itu. Yang mampu minimal paling enggak klinik gitu kan. Klinik yang ada labnya. Kalau tidak ada, pasti nanti akan membuat rujukan ke lab. Nah, jadi saran saya demikian. Nah, kalau pasiennya begini bagaimana ya? Kalau pasien itu bisa kita sarankan memang yang bisa digunakan pasien sendiri dengan pengawasan yang relatif mudah begitu ya. Misalkan pakai fermentasi bawang itu ya, black garlic. Nah, itu bisa tuh. Coba pakai dari kumis kucing itu ya. Nah, herbal itu, obat herbal itu. Tapi itu bukan sebagai pengganti obat ini loh ya. Nah, nanti tetap harus terdiagnosa dulu, tegak diagnosisnya dulu. Demikian. Ini Bu Rosi tanya ini, sering saya cek tensi di atas 140. Oh, pasiennya ini ya. Saya sering cek tensi pasien. Oh ya, maaf. Saya sering cek tensi pasien. Saya pikir ibu sendiri yang sering tensi ya. Di atas 140-90 mereka sudah dapat obat rutin dari BPJS, kadang malas minum karena takut. Oke, saya sampaikan, belum mau dengar apa solusinya. Mereka mau pakai mengkudu. Nah, ini ada yang bilang saya turunkan dengan seledri. Sebaiknya sikap kita sebagai apoteker bagaimana? Oke, itu pilihannya pasien Bu Rosi. Tugas kita menyampaikan ya, pasien ini ada banyak opsinya. Terapi hipertensi itu banyak. Ini saya mau cerita dulu untuk membuka wawasan kita. Jadi saya itu punya pasien usianya sepantaran dengan saya, seusia dengan saya. Ya mungkin 11-12 lah. Kalau selisih itu paling selisih cuma setahun 2 tahun. Pasiennya ini memiliki orang tua stroke. Nah, ya, orang tuanya stroke. Bahkan bapaknya itu sudah stroke yang kedua. Jadi second attack stroke. Ternyata second attack stroke ini lebih berat daripada yang first attack. Ya memang lazimnya demikian. Nanti minggu depan akan kita banyak bahas tuh mengenai stroke. Nah, kemudian karena bapaknya stroke yang kedua itu lebih berat ya, sampai ya lumayan kaget lah ya ini anaknya itu ya. Itu takut anaknya ini. Anaknya itu padahal punya alat tensi di rumah, memang untuk tensi bapaknya, tapi dianya tidak berani memeriksa diri sendiri. Nah, akhirnya memberanikan ya, nyoba sih tensi diri sendiri. Ternyata tensinya 150, 140 ya, jarang sekali di bawah 140. Tapi tidak percaya dia, wah masa sih gitu ya. Akhirnya dia ke apotek minta ditensi. Setelah ditensi, memang betul ternyata tinggi, waktu itu sekitar 150-an seingat saya, 150/95 atau berapa, tinggi ya. Intinya hipertensi dia.
secara tekanan darah ya. Tapi saya enggak menegakkan oh ini bapaknya atau masnya atau ya ini sepantaran saya ya. Itu masnya ini hipertensi gitu. Kemudian nggak mau juga ke dokter ya, sama tuh ya, jadi kasusnya mirip-mirip tuh ya, nggak mau ke dokter saya. Karena berhubung masih muda, saya tidak terlalu dalam tanda petik tidak memaksa gitu. Ya tidak terlalu menginsist sekali ya, memaksa sekali. Saya bilang karena pasiennya itu tingginya saya juga sekitar 170, tapi berat badannya dia obes 98 gitu. Jadi obesitas. Kalau misalkan teman-teman melihat ya ketik aja di Google ya BMI kalkulator itu keluar nanti ya, bisa tinggal masukkan datanya, masukkan tinggi badan ya, tinggi badan dalam senti atau dalam meter, kemudian sama berat badan dalam kilogram, nanti akan keluar apakah obes atau non obes gitu. Pasiennya obes gitu. Saya bilang masnya ini terserah mau minum obat apa bagaimana. Bapaknya minum X4G ya, amlodipin valsartan gitu. Dan saya opsikan juga itu ada opsi lain, kalau bisa dicoba turunkan berat badan. Wah dia kaget ya, dan pasiennya merokok gitu ya, dia merokok. Terus ya coba saya akan coba mengurangi merokok dan coba mengurangi berat badan. Nanti akan saya kesini lagi. Dan beberapa waktu kemudian datang kemudian cerita saya mencoba puasa sekarang. Nah, pasiennya muslim ya, saya mencoba puasa. Oh silakan, bagus, silakan. Saya mendukung kalau mau puasa. Tapi jangan lupa, jangan balas dendam, saya bilang gitu. Enggak, malam saya enggak makan nasi, nah, gitu. Untuk supaya berat badan saya turun. Saya makan protein aja, makan telur, makan apa gitu ya. Oke, silakan. Saya mendukung. Karena saya lihat rasional juga ya, pilihannya oke lah ya. Dan itu karena pilihan pasien, saya bilang saya mendukung. Sekarang tekanan darahnya sekitar 130-an. Ya masih kalau ke dokter ya mungkin masih dibilang hipertensi juga gitu ya, tapi lumayan lah dari 150 gitu kan. Nah ya singkat cerita sampai sekarang ya masih berusaha menurunkan lagi ya, karena masih overweight statusnya, tapi sudah tidak obes tapi masih overweight ya. Akan ditarget lebih rendah lagi dan mengurangi lagi karena rokoknya juga ya, karena sudah bertahun-tahun merokok mungkin ya. Jadi mungkin efek daripada toksik dalam rokok itu masih ada, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya lebih kaku. Nah ini butuh waktu lama memang. Sebagian penelitian dikatakan bisa lepas dari pengaruh dari rokok itu 5 tahun namanya. Jadi masih panjang sekali. Tapi ada masalah. Kebetulan yang bersangkutan ini usianya ya 30-an gitu ya. 5 tahun lagi ya masih di bawah 40 gitu kan. Jadi masih ada waktu yang panjang. Dan karena beliaunya sudah punya tensi juga, untuk ayahnya ya saya ingatkan silakan kalau lagi tensi bapaknya, yang mana katanya rutin ya hampir setiap hari ditensi bapaknya yang stroke tadi, saya bilang bapak masnya juga boleh loh tensi, nanti kalau untuk dimonitor bagaimana progresnya, apakah tambah baik atau tetap aja segitu atau bagaimana. Ya kalau tetap apalagi 140-an ya silakan ke dokter supaya tegak dulu, nanti kalau sudah stabil obatnya bisa dilakukan di apotek. Nah, jadi sebagai gambaran demikian. Nah, untuk Bu Rosi dan teman-teman yang lain, kalau misalkan pasiennya mau mencoba mengkudu, mencoba puasa lah, mencoba mengangkat berat badan, silakan Bu, kembalikan pada pasien. Kita sampaikan plus minusnya seperti ini ya. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk memonitor ini. Kita sebut aja misalkan 3 bulan atau 6 bulan gitu. Kalau tidak bergerak, ininya ya harus ada strategi lain gitu. Jadi jangan dilarang, nanti malah pasiennya tidak konsul lagi ke Bu Rosi, nanti kabur nanti pasiennya ya. Nah kalau pasiennya kabur malah tidak termonitor nanti. Belum tentu yang lain akan scare kita ya untuk menghandle pasien itu. Gitu. Nah sedemikian hingga silakan sampaikan saja kepada pasiennya. Silakan kalau mau dicoba ya dengan mengkudu, dengan kumis kucing, dengan apapun. Apalagi kalau kita punya sediaannya yang sudah terstandar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ada pentingnya kita punya tuh beberapa sediaan herbal untuk hipertensi, untuk lipid ya, untuk diabetes itu ya, pada pasien-pasien yang masih berkeinginan untuk mencoba terapi non sintetik gitu ya, dengan terapi herbal. Terus sekarang banyak ya, apalagi ada yang sudah herbal terstandar, sudah ada fitofarmaka, itu sangat boleh sekali kita sediakan di apotek ya. Bahkan yang POM MD yang
jamu itu ya, pokoknya sudah berizin edar BPOM boleh loh kita sediakan. Itu sebagai opsi pada pasien. Tapi harus kita sampaikan kapan pasiennya itu mengatakan bahwa dengan opsi yang sekarang yang digunakan, misalkan pakai kumis kucing ya, kapsul kumis kucing ya, herbal terstandar misalkan ya, misalkan ada sediaan begitu, kira-kira berapa? 3 bulan, 6 bulan? Nah, harus dipikirkan bagaimana responnya, tambah baik atau malah nggak terkendali tekanan darahnya gitu kan. Tapi selama 6 bulan itu jangan berarti nanti kontrol lagi 6 bulan ya. Silakan pasien ke apotek setiap 2 minggu sekali ya, seminggu sekali, sebulan sekali lah minimal ke apotek untuk kita pantau pergerakannya. Nanti jangan bablas ya. Tensinya 140 dengan amlodipin, sekarang berhenti minum amlodipin, ganti kumis kucing, tensinya bablas 180, 200 ya, pasiennya stroke hemorrhagic nanti resiko. Nah, jadi seperti itu. Ini saya izin melanjutkan ke Pak Edi ya. Kadang 140 tapi kadang juga itu rutin kardio 3 kali. Rutin kardio itu maksudnya olahraga kardio mungkin kali ya. Tidak merokok, gak bisa lepas dari kopi. Tiap hari harus minum 1 gelas. Gak apa ini? Gula dan kolesterol normal, asam urat sedikit tinggi. Apa saya? Oh ini, lah ini orang tua atau yang sakit ini? Orang tua saya hipertensi. Oh, saya paham ini maksudnya ya. Ini orang tuanya hipertensi dan Pak Edi ini umurnya 35, tensinya sekian gitu ya. Gula kalau asam urat sedikit, apa perlu minum obat? Soalnya belum pernah minum obat, biasanya mungkin ada rekomendasi. Itu tadi bisa pakai banyak kok sekarang ya sediaan seperti itu ya. Ada beberapa yang direkomendasikan itu black garlic ya, fermentasi apa itu? Bawang putih ya, bawang putih, kemudian mengkudu, sambiloto, nah banyak. Bisa dicoba Pak di apa yang tersedia di apotek atau bisa juga cari dari produk, banyak itu produknya Sido Muncul itu ada, bisa beli di Tokped juga ya, di official store-nya Sido Muncul juga ada ya. Kalau misalkan di sekitar apotek enggak nemu ya, mungkin bisa tanya ya, bisa diminta dipesankan oleh apoteknya, atau kalau enggak ya di tadi ya di Tokped juga ada, tapi harus dari official store ya, jadi apotek atau official store-nya ya. Kalau apotek ada centangnya apa itu saya enggak ingat ya, di Shopee atau di Tokped itu kan ada yang memang ada resmi, ada apoteknya. Jadi supaya dapat barang yang terjamin mutu dan kualitasnya. Sebab kalau di luar itu saya enggak tahu ya, karena kan online itu banyak palsu, banyak yang rusak dan sebagainya. Tapi kalau official store atau dari apotek yang punya toko online, nah saya pikir akan lebih terjamin kualitasnya. Gitu Pak Edi. Kalau kopi boleh Pak, enggak masalah Pak, kopi ya, tapi enggak boleh pakai gula. Jadi meskipun gulanya normal sekarang ya, jadi kopinya kalau sudah kopi pahitan ya, kopi giling sendiri ya, itu, dan atau kalaupun kopi yang beli tapi yang dipastikan yang memang 100% dari kopi giling itu tidak ada masalah Pak untuk apa? Bahkan beberapa mengatakan bagus untuk jantung gitu. Syaratnya tapi tidak boleh pakai gula gitu. Oke, demikian. Ada lagi? Mungkin silakan, bisa kalau mau raise hand ya boleh loh ya. Ini di sini ada 101 ya. Lumayan, kapasitasnya 300 ya Zoom kita ini. Oke, saya lanjutkan sebentar. Mana ya tadi ya? Saya cari dulu. Oke, saya coba menampilkan bagaimana cara mengukur tekanan darah yang tepat ya untuk di rumah atau di apotek ya. Nah ini ada tekniknya ya Bapak Ibu ya, tidak bisa sembarangan tuh kita mau memeriksa tekanan darah tuh. Nah ini pasiennya posisinya harus demikian nih. Kalau mau meriksa tensi ini pakai digital ya, boleh-boleh aja ya. Mau pakai stetoskop juga boleh loh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa ya menggunakan sphygmomanometer manual ya, dan stetoskop untuk mendengarkan bunyi detak jantung itu boleh ya. Boleh sekali.
Nah, posisinya pasiennya demikian nih, duduk ya. Duduknya enggak boleh pakai kursi bakso ya, enggak boleh. Kursi bakso yang tidak ada sandarannya gitu maksudnya ya. Kursi kaki 5 maksud saya ya, bukan hanya bakso tuh. Tapi ada sandarannya tuh. Ini enggak seberapa kelihatan ya. Nah, tapi ini ada sandarannya kursinya. Kemudian kursinya juga ini bagus ya, menopang kaki begini dan kakinya itu menyentuh tanah ya, jadi begini. Nah, tangannya tidak boleh bergelantungan. Ini tangannya harus nggak boleh terangkat atau kaku begitu ya. Ini harus di meja begini dan kondisi rileks ya. Nah, kondisi rileks nih, tidak boleh menggenggam juga di sini. Kemudian manset, ini namanya manset ya, atau cuf ya, tulisannya CUF, cuff-nya itu atau manset ya. Mansetnya itu harus kira-kira sejajar dengan jantung. Nah, jantung kan kira-kira di sini ya posisinya ya. Nah, maka ini sejajar dengan jantung mansetnya. Tidak boleh terlalu bawah ataupun terlalu tinggi. Nah, jadi ini mejanya tidak boleh tinggi-tinggi dan juga mejanya tidak boleh rendah-rendah. Jadi supaya mansetnya ini ketika dipasang di lengan bagian atas ini posisinya sejajar dengan jantung. Nah, kira-kira kalau dari lekukan tangan, lekukan siku ini itu kira-kira jaraknya 1 sampai 2 cm ya. Kira-kira 1 jari atau 2 jari begini ya di atas lekukan siku. Nah, jadi misalkan ini tekuan siku ya. Nah, maka ya, dikasih jarak 2 begini baru mansetnya dipasang. Jadi ini sikunya kan di sini. Ya. Kemudian sebelum diperiksa, pasien tidak boleh makan dan minum kira-kira 30 menit sebelumnya. Ini idealnya demikian ya, kadang-kadang toh tidak ideal, tidak bisa ya proses begini ya, karena ini sulit dikendalikan ya. Tidak menahan berkemih, jadi nggak menahan kencing gitu ya, karena bisa meningkatkan tekanan darah itu ya. Nanti pasiennya karena menahan gitu ya, jadi tekanan darahnya naik gitu. Dan pasiennya duduk minimal 5 menit. Nah, ini idealnya demikian. Nah, selama pemeriksaan tekanan darah, pasien itu tidak bicara, duduk posisi tegak bersandar dan posisi manset jantung. Jadi jangan diajak ngobrol pasiennya, atau kalau pasiennya bicara ya kita sampaikan, Pak nggak boleh bicara karena masih diukur atau bagaimana gitu ya. Atau kita sampaikan ya Pak, nanti kalau sudah saya nyalakan alatnya nggak boleh bicara, nggak boleh usrek. Nah, Jawa nggak boleh usrek itu gerak-gerakan lah, itu istilahnya usrek ya kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau yang lain ini, karena ini kan sudah bisa kendalikan nih, tidak makan minum, tidak berkemih, duduk 5 menit. Nah, kalau duduk itu bisa kita atur lah ya, pasiennya kita dudukkan dulu, enggak usah buru-buru. Bisa kita tanya-tanya dulu ya, sambil nunggu pasien kita tanyai ya. Kita catat namanya, kita catat alamatnya, nomor teleponnya, apakah sudah pernah cek tensi sebelumnya, punya atau enggak alatnya di rumah, riwayat keluarga dan sebagainya. Ya cukup lah untuk kita tanya-tanya dalam hal ini untuk melakukan assessment ya, atau penilaian pasien. Nah, kira-kira tuh bisa kan 5 menit tuh. Ya kurang lebih 5 menit baru kita nyalakan alatnya sambil kita beritahu, Pak ini nanti untuk monitoring atau screening ya, tidak untuk mendiagnosis. Dan setelah saya nyalakan alatnya, Bapak tidak boleh gerak-gerak, posisinya rileks, tidak bicara gitu. Baru dinyalakan. Nanti hasilnya kan nggak sampai 2 menit sudah keluar tuh ya. Nanti akan memompa dengan sendiri otomatis ya, kalau otomatis gitu. Bahkan yang otomatis sekarang bisa ada suaranya kok ya. Tekanan darah Anda sekian itu dibacakan tuh. Ada juga yang pakai Bluetooth ya, bisa nyambung ke HP, macam-macam lah, canggih sekarangnya sudah banyak sekali. Ada yang bisa EKG juga ya, EKG single lead ya, lumayan tuh bisa EKG. Ya boleh lah kalau mau tapi harganya lumayan tuh, 4 juta atau berapa itu ya, tensi yang bisa EKG. Nah kalau yang ini yang tidak makan minum sama berkemih itu bisa kita tanyakan ke pasiennya untuk selanjutnya. Jadi kalau sekarang kan nggak bisa tuh, masa mau disuruh nunggu setengah jam, Pak ini saya baru makan sebelum ke apotek ya, kita tunggu setengah jam ya, masa gitu, nggak bisa ya. Oleh karena itu kalau yang ini bisa disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau pas pasiennya datang lagi ke tempat kita untuk diminta untuk membantu kita cek tensi, tolong saya dicek tensi lagi gitu ya, itu bisa kita edukasi kan, Pak jangan lupa kalau besok kesini 2 minggu lagi atau sebulan lagi kalau kesini Bapak harus tidak boleh makan minum dan kalau bisa jangan nahan kencing gitu kan. Kalau nahan kencing silakan itu ke toilet dulu lah, kita kasih beri kesempatan pasiennya untuk BAK di toilet gitu. Oke. Nah ini alat pengukur yang kayak jam atau di HP valid gak? Yang di HP saya tidak tahu ya, yang di HP ya. Kalau yang kayak jam itu memang valid ya. Maksudnya yang clock itu kan ya.
Memang sekarang pakainya yang ini ya, memang pakai yang kayak gini. Sebentar, saya coba share screen ya. Kalau yang di Vaskes itu kan pakainya kayak gini nih, yang kayak clock ini kan. Nah, ini Aneroid ya. Ini yang untuk desk, untuk di meja. Bagus juga nih. Saya nggak tahu ini berapa harganya gini. Tapi ya juga tuh yang apa yang agak murah lagi tuh. Mana nih, kok nggak keluar gambarnya ya. Nah, ini ya. Kayak yang di sini ya, yang kayak yang saya bilang ya kayak jam ini ya, jam juga sih namanya clock juga gitu. Nah, ini bisa juga. Tapi kalau pakai ini kan harus pakai tensi gitu kan. Ada banyak sekarang itu ya, ada yang versi yang rada apik ya, rada keren ya ini kayak gini. Tapi ini digital ini ya, ini digital. Nah, tadi manual tuh. Kalau ini pakai baterai Bapak Ibu ya. Sebenarnya mirip-mirip tuh sama sama alat tensi yang digital itu. Cuma ini pompa sendiri kita. Ini ada alat pompanya yang harus pakai stetoskop. Kita sendiri yang mendengarkan itu. Jadi kalau tidak terlatih dengan ini nyari arteri aja sulit nanti gitu ya. Jadi kalau di apotek ya untuk alasan kecepatan dan kemudahan bolehlah disediakan yang digital ya. Yang biasa-biasa itu ya ini saya nanti kalau keluar merek saya enggak bermaksud promosi ya, karena biasanya yang atas sendiri memang merek-merek ini gitu ya. Nah, itu ya ini merek-merek yang lazim dipakai lah. Nah, ini posisi tangannya harus rileks begini ya, enggak boleh menggenggam ya, pasti begitu. Contohnya udah benar nih. Tapi kalau apa yang jam itu maksudnya gini ya, yang di pergelangan ini ya mungkin ya maksudnya ya. Nah, kalau tadi yang di pergelangan itu saya enggak bisa bilang ya, saya belum ini yang di pergelangan gini nih loh. Nah, ini ya yang pakai pergelangan gini nih. Saya masih belum bisa menjawab ini karena tidak punya datanya. Sebab standar internasionalnya itu pakai yang gini. Kalau digital pun pakai yang seperti ini. Digitalnya yang di lengan ini gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau saya tidak bisa menjawab dengan clear mengenai hal itu. Oh ya, ini seperti itu. Kalau tensinya di smartwatch, wah ini tensinya di smartwatch. Saya enggak bisa menjawab ini kalau seperti ini ya. Belum lihat hasil penelitiannya, perbandingan penelitiannya gitu. Karena standar internasionalnya itu adalah dengan yang kalaupun standar internasionalnya itu pakai stetoskop. Jadi pakai stetoskop terus ya pakai pompa itu ya. Nah, itu tadi yang seperti manual ya. Yang dulu pakai Araksa itu loh. Kalau dulu kan memang pakai Araksa dulu. Nah, sekarang enggak boleh itu Araksa karena kalau nanti bocor atau karena sudah tua alatnya kan dibuang, Araksanya tadi bisa rembes keluar itu mencemari lingkungan kan. Araksa logam berat ya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan di ekosistem. Nah, oleh karena itu sekarang pakailah yang clock tadi atau yang digital gitu. Punya Pak ini saya coba Bu Alia ini ya. Punya pasien rutin nggak amlodipin di klinik diminum pagi. Saya diresepkan dari spesial amlodipin 10 ml yang diminum malam. Saya konfirmasi ke dokter, keputusannya tak melanjutkan pengobatan. Saya konfirmasi ke pasien dan memang sudah lama minum amlodipin seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi amlodipinnya diminum 2 kali gitu Kak Pak? Yang 5 ml diminum pagi, yang 10 ml diminum malam gitu ya? Atau bagaimana? Itu dosis lazimnya itu maksimal 10 mg ya. Lebih dari itu resiko esoknya pasti meningkat gitu kan. Kalau disebut aman ya secara umum saya bilang tidak aman gitu kan. Ini secara umum loh ya. Tapi namanya efek samping atau ADR itu kan tidak selalu terjadi ya memang ya pada pasien ya. Dan bisa jadi pasiennya juga pada pasien ini ya, khusus pada pasien itu rentang terapinya lebih lebar. Ya, karena kan tidak semua orang rentang terapinya itu sama ya sebenarnya. Nah, itulah pentingnya ini masih jauh lah angan-angan kita precise medicine itu kan yang ditentukan berapa sih dosis pasien per pasien gitu kan. Jadi bukan lagi nanti dosisnya itu pukul rata begini, enggak, mungkin dosisnya ya 7,5 mg gitu kan, atau 15 mg amlodipinnya gitu. Karena kalau 10 ternyata metabolisme pasiennya terlalu cepat. Nah, sehingga pakailah yang 15 malah lebih sesuai misalkan demikian. Tapi kalau secara general saat ini ya, dengan informasi saat ini ya, maka saya bilang sebaiknya kok
pakai amlodipinnya ya 10 mili. Nah, obat lainnya kalau memang perlu obat lain itu pakai SS atau ARB begitu. Nah, ini coba dibicarakan lagi Pak sama dokternya gitu ya. Terutama yang spesialis ya. Saya kalau dokter umum itu kadang-kadang ngikut apa kata spesialis ya. Ini kita terbuka aja lah. Ya, seringkali demikian. Ya enggak salah juga sih karena kan asumsinya yang spesialis lebih paham, lebih pakar lah daripada yang GP gitu. Nah, kalau saran saya demikian. Ya, dengan spesialisnya coba dikomunikasikan bagaimana kalau kita sarankan amlodipinnya 10 mg. Yang 5 mg malam itu yang 5 mg pagi itu coba di drop dulu. Dilihat tensinya bagaimana. Gitu. Kalau memang tensinya naik tuh maka kita sarankan bagaimana kalau pasien ini dapat ACE atau ARB gitu. Nanti minggu depan 2 minggu lagi ya akan saya jelaskan kapan milih amlodipin, kapan apa keunggulannya masing-masing gitu. Jadi saya tidak terlalu dalam dulu di sini. Oke, saya lanjutkan dulu ke Pak Rohman Yulianto. Punya pasien diabetes, tensinya 150/95. Oke, minum obat rutinnya glimepiride ya, amlodipin, vitamin D3 K2. Oke. Pertanyaannya, bisakah suatu saat nanti obat-obat itu dihentikan, berhenti minum obat-obatan? Kalau bisa itu kondisinya seperti bagaimana? Terus cara supaya tidak minum obat, apa upaya yang harus pasien lakukan? Ya, ini bagus sekali ya Pak Rohman. Saat ini memang asumsinya pasti obat-obat ini jangka panjang. Begitu, itu yang pertama. Jadi pasiennya ini harus selalu dimonitoring. Nah, tadi pada pasien saya yang tadi yang saya cerita ya sebagai pembuka wawasan kita untuk diskusi itu debatable lah. Saya nggak bilang pilihan saya pada pasien itu tepat juga, saya nggak bilang demikian. Andai kata pasien saya tadi itu ke dokter ya, kemudian dan insya Allah kalau saya sih meyakini diagnosanya bakal keluar hipertensi dan akan diberikan obat, mungkin amlodipin atau lisinopril atau apalah itu ya. Nah, bagaimana kalau pasiennya tadi setelah minum obat ya, memang waktu masih obes itu minum obat ya, tensinya 150, pasien tensinya turun tuh, harusnya tensinya turun 140, tapi pasiennya obes masih ya. Kemudian setelah pasiennya rutin minum obat, pasien itu mencoba melakukan tadi puasa ya, terapi puasa, terapinya dengan mengatur makanannya dikonsumsi gitu ya. Kemudian menurunkan berat badan gitu ya. Apakah tensinya juga kan turun tuh. Nah, kalau turun, apakah bisa dilepas obatnya? Mungkin bisa. Terutamanya pada pasien-pasien yang baru terdiagnosis. Artinya masih sangat kerusakan organnya itu belum banyak gitu Pak Rohman. Ya. Tapi kalau sudah lama sekali, mungkin sudah terjadi kerusakan organ dan itu mengembalikannya kan juga lama juga gitu. Jadi prosesnya panjang. Nah, sehingga obatnya bisa di tapering off gitu ya, dikurangi dosisnya. Misalkan yang awalnya amlodipinnya 10, nah ternyata pasiennya sudah bisa tuh mencapai 130, bahkan 120 ya dengan amlodipin 10. Nah coba tuh bagaimana kalau amlodipinnya 5 mg, naik nggak tekanan darahnya? Oh ternyata dengan 5 mg kembali lagi ke 140 misalkan. Maka ya nggak bisa lepas tuh ya dengan amlodipin gitu. Begitu juga dengan obat-obat diabetes ini. Saya nggak bilang bahwa obat diabetes ini harus selalu sama dosisnya. Saya meyakini tidak. Karena saya melihat sendiri ya beberapa pasien saya terutama yang baru, ketika dia sangat ketat sekali dengan terapi pola makan gitu ya, kemudian mengatur pola hidup, aktivitas fisik itu diperbaiki begitu, maka HbA1c-nya itu juga turun loh Pak Roman. Saya tahu sendiri ya, bahkan ada juga itu ya guru saya ya, beliaunya seorang apoteker yang juga mengalami hal yang sama. Beliaunya HbA1c-nya awalnya 6 atau 7 ya, saya enggak ingat. Sekarang jadi 5 HbA1c-nya tanpa obat. Padahal dulunya beliau mengkonsumsi metformin. Ya atas anjuran spesialis penyakit dalam ya, internal, minum metformin. Jadi meskipun beliau apoteker, beliau enggak memulai obatnya sendiri kan, diagnosisnya harus tegak dulu begitu kan. Metformin, tapi ya setuju juga ya karena metformin itu pilihan first line ya, termasuk first line untuk pasien diabetes. Tapi enggak,
beliaunya stop metformin tapi sangat ketat sekali untuk mengelola eh, tadi makanan ya, kemudian juga puasa intermittent ya, intermittent fasting, kemudian juga olahraga dan aktivitas fisiknya dijaga betul, itu metforminnya bisa dilepas. Nah itu sebagai gambaran lagi untuk membuka wawasan lagi ya, bahwa kondisi itu bisa dicapai, tapi tentu sulit ya, sulit sekali, sulit dicapai. Apalagi pasien sudah lama mengalami hipertensi atau diabetesnya sudah lama. Mungkin demikian Pak Rohman. Oke, baik, tadi sudah banyak sekali ya dibahas ya mengenai patofisiologi sekilas sudah, komplikasi tadi sudah saya bahas juga begitu ya. Jadi ini sudah mendekati waktu akhir kita ya, sebagai gambaran ya untuk minggu depan insya Allah. Saya coba playernya sudah ada sih, coba ya saya coba share screen di playernya. Nah ini topik kita minggu depan insya Allah tanggal 21 ya Bapak Ibu ya, 21 Desember. Tapi ini narasumbernya biasanya pagi, jadi ya, tapi nanti kalau ada recordingnya pasti insya Allah ada ya, recordingnya nanti akan saya upload di YouTube ya. Barangkali sejauh semua masih praktek ya, karena ini jam pelayanan biasanya jam 10 sampai jam 12, puskesmas juga masih rame-ramenya, jadi ya, insya Allah akan saya posting juga rekamannya di YouTube, termasuk yang hari ini pun juga akan saya upload di YouTube. Jadi besok minggu depan akan kita diskusikan ya stroke ya, yang merupakan salah satu dari komplikasi daripada hipertensi ya, dan akan kita bahas mengenai edukasi manajemen serangan stroke pada pasien dan caregiver ya sebagai topiknya. Jadi bukan spesifik pada terapinya, tapi masih edukasi pengantar ya, masih pengantar juga edukasi manajemen serangan stroke pada pasien dan caregiver. Jadi beliau ini adalah teman saya ya, apoteker Rizky. Beliaunya praktek di apotek juga dan dulu meneliti mengenai stroke untuk tesisnya beliau ketika beliaunya bersekolah di Mahidol University ya, di Thailand. Nah, beliau punya banyak sekali pandangan, insight ya, hasil-hasil penelitian beliau mungkin akan beliau sampaikan. Insya Allah itu request pribadi saya sih sebenarnya, tolong disampaikan hasil penelitian mengenai stroke yang beliau teliti di Indonesia ya, sebagai tesis beliau ketika berkuliah S2 di Mahidol University. Jadi besok akan bertemu langsung ya dengan beliaunya. Dan kalau mungkin teman-teman ada mengikuti saya beberapa sebelum ini, mungkin sering melihat PowerPoint saya, yang mana saya memang hari ini tidak membuat ya karena masih pengantar ya. Itu beliaulah yang teman saya inilah yang sering saya ajak diskusi untuk membuat PowerPoint. Jadi mungkin kalau penasaran siapa sih nama yang sering muncul ya, biasanya di bawah atau di atas nama saya itu ada nama Rizky. Nah, inilah orangnya ya, bisa akan ketemu sendiri. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dulu. Mohon maaf tidak terlalu dalam ya membahas patofis dan komplikasi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplor, tapi tidak apa-apa. Memang hipertensi ini akan banyak pertemuan kok. Jadi karena topiknya lebar sekali memang. Jadi memang saya akan pecah-pecah supaya kita bisa banyak berdiskusi, dan saya menerima banyak sekali pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu. Ini sudah saya petakan ya, memang kasus-kasus yang sering kita jumpai. Terima kasih banyak di malam minggu ini ya, malam minggu yang biasanya mungkin keluar dengan keluarga dan sebagainya, masih meluangkan waktu untuk belajar. Saya izin dulu untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tutup, semoga bisa bermanfaat untuk membantu pasien-pasien kita meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di Indonesia, lebih spesifik lagi di sekitar tempat kita praktek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.